Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fasya, dari Fasya untuk Bangsa. Bersama narasumber kita kali ini yang akan membahas suatu topik yang lagi trending nih. Kita kali ini akan membahas seputar child free. Ya, teman-teman gak asing lah ya seputar child free ini. Sebelumnya, perkenalkan saya. Nama saya Zahratul Mu'arifah, perwakilan dari LSO Syariah Law Community. Di SLC itu saya jabatannya sebagai Sekretaris Umum 2. Dan bersama narasumber kita kali ini ada Bapak Ustadz Asep Maulana Rohimat, SHI sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis Puskohis UIN Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu nih, Puskohis itu apa sih Bapak? Ini sebelum kita berlanjut ke tema utama. Ya, baik Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskohis adalah Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam. Nah, ini kita adalah sebuah gabungan dari rekan-rekan dosen dan sivitas akademik di UIN Raden Mas Said Surakarta yang berminat atau fokus dalam bidang konstitusi dan hukum Islam. Nah, kemudian kami berhimpun dalam lembaga pusat studi ini, Puskohis gitu. Puskohis, oke. Nih Bapak, bicara tentang yang akhir-akhir ini lagi trending nih. Kan ada influencer itu yang katanya memilih untuk child free gitu ya. Sebenarnya kan istilah child free ini kan sudah lama ada. Cuman ini merebak lagi, trending lagi di kalangan anak-anak muda karena ya tadi adanya influencer yang kembali menggaungkan istilah tersebut. Jadi menurut Bapak Asep sendiri, bagaimana sebenarnya hukum child free ini dalam perspektif fikih Islam? Ya, Mbak Zahra ya. Jadi child free ini betul memang sudah lama muncul ya di kalangan masyarakat dunia terutama ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin baru trending lagi ketika ada seorang public figure di influencer itu ya, yang mendeklar dirinya dan suaminya kemudian memutuskan untuk child free. Nah, ini memang kalau kita bahas secara hukum Islam atau fikih ya, tentu kalau kita bicara fikih ada berbagai pendapat tentunya ya. Nah, itu dan saya akan menggunakan satu metode analisis pakai maqasid syariah ya. Nah, ya, kalau menggunakan maqasid syariah, fenomena child free ini tentu secara hukum asalnya itu bertentangan ya dengan salah satu unsur maqasid syariah, yaitu hifdun nasab. Hifdun nasab. Apa itu hifdun nasab? Nah, hifdun nasab itu adalah bagaimana seorang muslim ya menjalankan syariatnya itu untuk menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu kan berarti diawali dari yang namanya proses pernikahan. Dari situ dulu ya. Dari pernikahan, tentu pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga catat ya. Karena sekarang juga kan ada LGBTQ ya. Nah, itu juga lagi mulai trending lagi. Betul. Nah, ini diawali dari pernikahan yang sah itu. Nah, kemudian setelah nikahnya itu sah, maka seorang muslim yang yang natural bahasanya, yang alami, yang normal begitu, tentu diharapkan dengan pernikahan itu bisa berketurunan. Nah, karena salah satu tujuan dari pernikahan itu kan berketurunan ya. Menurut Imam Al-Ghazali kan begitu tuh. Berketurunan, kemudian disitulah nanti ketika ada keturunan berarti kan ada anak ya. Anaknya lagi nanti dewasa menikah, kemudian ada anak lagi terus, dan itulah yang membuat generasi umat Islam akan terus lestari sampai
yaumil akhir nanti Iya, mungkin ya, betul. sampai hari kiamat. Itu jadi mulai dulu Nabi Adam dengan Sayyidati Hawa Iya. kan, nah, berketurunan, kemudian sampai Nabi Muhammad ya, diberikan risalah Islam gitu, sampai para sahabat, tabiin, sampai kita sekarang ini generasi umat Islam. Nah tentu harus harus berlanjut ya. Nah itu, jadi kalau misalkan konsep child free yang ia memutuskan tidak punya anak ya, meskipun secara pernikahan sudah sah ya, sudah Iya, sudah halal sah, ya, ya. sudah secara fikih nikahnya udah sah begitu. Nah tapi dengan beberapa pertimbangan, kemudian mereka memutuskan untuk ya tidak mau punya anak gitu ya. Betul. Tidak mau punya anak, tidak mau punya keturunan. Nah, jika misalkan tidak mau punya keturunannya itu bukan karena sebab yang doruri ya, bukan karena sebab yang darurat gitu dan yang sangat penting, ya maka child free itu dihukumi haram, tidak boleh gitu secara fikih hukum asalnya. Oh, jadi haram ya, Pak? Haram. Nah, kan tetapi karena tadi ya fikih ya ada beragam versi, ketika terjadi di situ sebab yang menyebabkan adanya kedaruratan ya, misalkan ya darurat itu kesehatan kan ya. Oh, ya. Karena kesehatannya terganggu ketika seorang istri itu dipaksakan untuk hamil, misalkan padahal dalam rahimnya ada penyakit ya, atau kalau hamil dia justru akan sakit dan membahayakan bagi ibunya itu, bagi seorang istri itu. Nah, maka di situ child free menjadi salah satu keputusan Yang diperbolehkan. yang diperbolehkan tentunya. Nah, tapi kalau alasannya selain itu, nah itu menurut fikih itu ya tidak boleh, karena bertentangan dengan maqasid syariah tadi, hifdzun nasab ya. Karena kalau dipastikan tidak mau punya keturunan, nanti terus nasabnya bagaimana ya? Iya. Yang meneruskan keluarga itu siapa? Kan Iya. tidak ada. Iya, nggak ada. Nah, Jadi dalam Islam itu nggak ada istilah mewajibkan harus punya anak, tapi lebih ke keturunan begitu. ya keturunan, dan tentu keturunan itu nanti kan kalau keturunan gen asli berarti itu kan anak kandung. Nah, Iya. itu ya ada anak kandung, tapi juga bisa misalkan. Nah, maka ada salah satu solusi ini ya kita ungkap bahwa misal tadi sakit dan tidak bisa berketurunan, ya bisa dengan mengadopsi ya. Nah, sehingga nanti itu menjadi anak angkat, dan dalam warisan juga kan bisa nanti ada ada wasiat Ada ya. wasiat wajibah. Nah, Iya. wasiat wajibah yang maksimal sepertiga itu kan. Iya. Nah, jadi kita bayangkan juga kalau problem ya, kalau child free misalkan nanti yang mewarisi hartanya siapa? Nah, itu kan jadi Iya, problem jadi ya. bingung. Nah, apalagi misalkan para influencer ini termasuk orang-orang berada lah ya, ekonominya, materinya, terus gimana nanti yang meneruskannya kan? Iya. Jadi problem lagi tuh. Tapi ada nggak sih, Pak, di zaman Rasulullah istilah child free itu mungkin ya ada dalam istilah lain gitu. Zaman dahulu tuh ada nggak sih keputusan seperti itu? Kalau bahasa fikihnya ya yang mirip-mirip dengan child free itu ya mungkin seperti keluarga berencana kalau sekarang ya. Oh ya. Nah, gitu. Jadi saya baca di literatur fikihnya Imam Asy-Syafi'i misalkan ya, yaitu disebutnya itu azal gitu ya. Jadi semacam ini fikih ya. Jadi Iya. agak bahasa-bahasa fikih nggak apa-apa ya, agak intim dan sebagainya. Karena memang misalkan sepasang suami istri itu tidak memang tadi memutuskan karena tidak pengen punya anak karena kesehatan dan darurat itu ya bisa melakukan konsep KB itu atau azal ya kalau dalam bahasa fikihnya, yaitu mengeluarkan sperma si laki-laki itu ya bukan di dalam rahimnya perempuan gitu, jadi di luar. Nah, itu atas tentu keputusan pasangan suami istri itu gitu. Dan itu pun tapi tadi dengan niat memang karena ada darurat yang sangat kuat. Kalau motivasi saat ini orang-orang child free itu kan lebih kepada
apa ya, khawatir repot kan gitu ya. Iya, Kalau kita repotnya. simak mereka nggak mau repot ngurus anak ya. Terus kemudian ada khawatir capek misalkan, tidak bisa berkarir secara lepas ya. Betul. Apalagi misalkan ada yang khawatir ekonominya begitu, nanti biaya sekolah gimana kan gitu ya. Nah, itu kan alasan-alasan yang kalau kita pakai akidah ya, pendekatan akidah itu berarti meragukan itu ya, meragukan takdir Allah ya. Iya. Nah, padahal Allah menyampaikan kalau dalam akidah kita kan, ya setiap anak itu sudah diberikan rezekinya masing-masing. Betul. Ya kan? Tinggal nanti tentu bagaimana cara menjemput rezekinya dari orang tua tersebut gitu. Nah, jadi alasan-alasan seperti tadi ya, yang khawatir, takut gitu, itu menurut saya bukan alasan yang darurat tadi yang kemudian membolehkan gitu pasangan itu untuk child free gitu. Oh, gitu. Seperti itu. Tapi itu kan tadi mungkin melalui KB atau hal lain yang serupa. Tapi kalau misalnya nih Bapak, hukum child free dengan cara menghilangkan sistem reproduksi, itu bagaimana? Ya sama saja, salah satu bentuk KB kan, salah satunya memang kalau nggak salah namanya apa itu ya, dia memutus sel telur yang masuk ke rahim itu kan. Ya itu malah itu permanen berarti. Ya kan? Permanen bagi perempuan itu untuk tidak memiliki keturunan, karena ya secara medis itu tidak bisa dibuahi karena sel telurnya tidak masuk ke rahim kan gitu. Iya. Ya itu lebih kuat lagi berarti child free-nya dan tidak mungkin punya anak. Nah itu atas dasar dokter ya, medis. Misal ya tadi kalau dipaksakan terjadi kehamilan jadi sakit gitu ya, atau misalkan ada kan sesar yang keempat. Nah itu kan sesar yang keempat itu ya sudah, jangan lagi hamil lagi, itu kan berbahaya kalau misalkan nanti secara medis ya itu hamil lagi. Tapi ada juga yang saya punya teman itu yang sesar 4 kemudian kelima masih bisa melahirkan, itu ada juga gitu ya. Itu kan kuasa Allah. Betul, itu beda-beda juga begitu. Tapi nih Bapak, kalau misalkan ada pasangan suami istri yang jika entah itu suaminya atau istrinya itu menginginkan child free, tapi salah satunya tidak dan dia mengancam mungkin akan bercerai, itu bagaimana Pak? Ya itu malah jadi problem rumah tangga akhirnya kan. Nah itu salah satu dampak buruk dari child free itu. Itu ya, makanya komunikasi antar pasangan kan harus bagus ya. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar ya udah nikah deh gitu ya. Setelah itu ngapain kan, itu banyak ke depan, itu kan banyak tantangan, banyak ujian gitu ya. Nah ini juga ilmu ya bagi teman-teman mahasiswa nih. Jadi nanti cari pasangan itu yang harus benar-benar tepat. Gitu. Ya, jangan sekedar sekarang lagi suka misalkan gitu ya, lagi sayang gitu. Harus pikirkan juga ke depan nanti cocok enggak gitu. Nah, termasuk keputusan tadi. Salah satu misalkan pengen child free, yang satunya enggak jadi problem besar itu nanti. Ya kan? Mungkin bisa dibicarakan sebelum memulai hubungan yang lebih jauh gitu ya Pak. Tuh, nah ini penting juga, jadi teringat tadi ya. Pastikan, ini terutama anak muda nih ya, milenial, pastikan ketika nanti memilih pasangan, baik itu suami kah atau istri yang dipilihnya ya, mereka tidak memiliki keinginan child free ya. Kalau saya begitu ya. Karena tadi kalau secara fikih misalkan dia sehat-sehat saja, ya, nah itu kan berarti harus berketurunan ya. Kan salah satu sunnah itu kan carilah calon istri itu yang walud wal wadud kan gitu ya, yang kemungkinan nanti bisa memberikan banyak keturunan. Nah kan ada hadis, pernah dengar hadis itu ya. Nah itu salah satu kriteria perempuan. Nah ini bagi perempuan nih juga berarti gimana, harus jaga kesehatan dari sekarang ya. Nah jangan sampai tubuhnya itu secara fisik ya nanti terhambat dari sisi kesuburan ya, dari sisi untuk reproduksi dan sebagainya. Nah itu harus betul-betul dijaga.
begitu. Jadi sangat penting untuk mempersiapkan segalanya mungkin ya sebelum teman-teman nanti mungkin setelah lulus hendak melangsungkan pernikahan, mungkin bisa dibicarakan semuanya baik-baik ya, dari sekarang mulai dijaga kesehatannya. Untuk yang perempuan ya laki-laki juga sama dijaga Iya. kesehatannya. Kalau misal dari child free sendiri dalam Islam itu apakah ada bentuk-bentuknya gitu Pak, macam-macam bentuk child free? Kalau bentuknya sih intinya kan dia tidak menginginkan adanya anak ya, Iya. tidak ingin adanya keturunan. Nah itu tadi sudah jelas kalau hukum asalnya tidak boleh, kemudian boleh ketika terjadi kedaruratan, ya sudah itu berarti bentuknya gitu. Nah yang jadi kekhawatiran tuh gini, ketika sudah salah satu alasan child free-nya itu karena adalah child phobia. Oh, child free. Nah, ini jadi ada satu istilah baru ya. Iya. Saya juga baru tadi membaca referensi ternyata ada juga namanya child phobia. Nah, apa itu child phobia? Jadi rasa takut berlebihan terhadap anak. Ya jadi salah satu si influencer itu kan alasannya kan gitu ya. Iya. Dia nggak mau punya anak gitu karena takut repot, Iya. takut menghabiskan waktu dan sebagainya. Nah, itu kan jadinya akhirnya jadi child phobia. Child phobia. Padahal dia nggak sadar gitu kalau dirinya sendiri itu adalah seorang anak ya. Oh Kan iya. nggak mungkin Iya. dia tumbuh lahir sampai segede itu kalau dia tidak dilahirkan dari ibunya. Tiba-tiba muncul juga nggak Ya, mungkin. nggak mungkin ya. Iya Dan betul. dia pun seorang anak dari orang tuanya. Iya. Nah, apakah orang tuanya itu juga merasa keberatan dengan lahirnya dia? Nah, kan nggak mungkin ya. Saya kira semua orang tua, sejahat apapun orang tua manusia kan nggak Iya. mungkin ya melukai anaknya ya. Kecuali memang ada kelainan tersendiri Iya. ya, psikopat kah atau gangguan jiwa dan Iya, sebagainya iya. kan. Nah itu, jadi harus berpikir ke sana gitu loh. Orang tua kita itu sudah melahirkan. Betul. Nah kenapa kemudian dianya sendiri nggak mau punya anak gitu, karena atas dasar alasan tadi sekedar takut gitu ya dengan anak, dengan waktu ya, dengan masa depan. Betul. Nah, itu alasan yang tidak logis saya kira. Iya. Kalau misalkan tadi kan child free itu kan nggak punya anak, tapi kalau misal pilihannya adalah untuk menunda kehamilan, itu apakah Oke. termasuk anak itu kan katanya rezeki ya Bapak ya? Iya. Apakah termasuk menolak datangnya rezeki begitu Pak? Iya, ini menarik nih. Menunda kehamilan juga itu harus dianalisis lebih dalam ya. Alasannya apa? Oh, balik lagi ke alasannya. Ke alasannya Iya. dulu apa? Motifnya ya. Kalau motifnya itu tadi karena khawatir rezeki, khawatir mungkin manajemen waktu ya Iya. gitu ya. Khawatir apalah gitu. Nah, itu tidak boleh ya gitu, karena rezeki itu sesuai dengan takdir Allah tentu ya. Iya. Dan itu harus disegerakan tentunya gitu ya, kecuali memang ya lagi-lagi alasannya itu sangat kuat, misalkan untuk dia menunda kehamilan ya kan. Ada misalkan kalau alasan yang kuatnya ya, lebih kalau yang paling kuat itu lebih ke kesehatan sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan karir misalkan ya, sekarang kan saya kira hampir sudah semua lembaga, instansi atau perusahaan atau apapun itu sangat menghargai dan menghormati perempuan ya. Iya betul. Betul ya. Betul. Kalau misalkan dia hamil, itu cutinya itu kan panjang sekali. Bahkan Iya. kalau nggak salah ada undang-undang omnibus law kan, Iya. ciptaker itu, cipta kerja itu kan hampir berapa bulan gitu orang kemudian yang melahirkan atau sedang hamil itu bisa mendapatkan cuti kerja. Nah, kalau itu kan berarti tidak ada alasan lagi ya untuk orang yang sehat ya, orang yang normal gitu, orang yang tidak punya problem apa-apa untuk menunda kehamilan. Ya, kecuali memang sudah ditakdirkan dapat keturunan itu lama, kan ada juga Oh tuh. iya, ada. Ya, misalkan udah setahun menikah belum punya anak begitu ya, 2 tahun nikah belum punya anak. Nah itu kan banyak juga. Nah itu coba bayangkan orang-orang yang seperti itu kan justru sangat pengen sekali Iya. segera mendapatkan anak ya. Nah tapi ada orang yang kemudian
mengkampanyekan itu untuk tidak punya anak padahal dia sehat misalnya Iya. gitu. Nah ini kan Katanya. sangat aduh saya sedih sekali dengan fenomena seperti itu. Lalu kalau tadi itu kan pilihan untuk child free itu kan bisa dilihat lagi kepada alasannya, alasan dibalik pilihan itu. Kalau misalkan nih Bapak, orang yang ya sehat-sehat saja, yang tidak ada tadi keadaan darurat, kalau misalkan ada seorang pasangan yang memilih untuk child free, apakah mereka berdosa? Yes, kalau misalkan mereka sengaja tadi ya untuk child free dan tidak ada alasan apapun yang kuat, yaitu tadi dia sudah melanggar fikih ya, melanggar syariah, terutama maqasid syariah hifdzun nasab. Iya. Nah, kalau dosanya sebesar apa, seberat apa ya walau alam itu ya, itu kan hak prerogatif Allah untuk Iya, iya, mengisi hukumannya ya. Nah, tapi kalau secara fikih ya tentu itu sudah berdosa gitu. Dan harus segera tobat lah mungkin ya. Itu supaya nanti lebih baik lagi kehidupannya begitu. Ini ada yang ketinggalan nih Bapak. Ya. Kalau misalkan seseorang memilih untuk menahan untuk tidak bersetubuh setelah melakukan pernikahan itu bagaimana? Oke. Alasannya apa ya? Nah, itu dia. Padahal salah satu hikmah menikah itu ya ya adanya hubungan suami istri, keintiman gitu ya. Jadi persetubuhan itu kan bukan hanya sekedar seksual aja sebenarnya. Yeah. Kalau coba kaji secara fikih lah saya kira ya. Itu merupakan sebuah bagaimana menyatukan jiwa raga antara pasangan itu. Nah, makanya sangat rugi dan dilarang sebenarnya ya. Yeah. Nah, kecuali misalkan tadi ada aspek medis. Nah, gitu. Terus lagi ya agak aneh juga sebenarnya berarti pasangan itu ya. Padahal ya nauzubillah ya, yang belum menikah aja banyak yang sudah zina malah gitu. Nah, ini kan problem gitu. Masa yang sudah menikah kok malah memilih untuk tidak berhubungan suami istri kan. Betul. Nah, seperti itu, Pak. Kalau begitu, saran Bapak sendiri terhadap beberapa orang yang memilih gaya hidup child free tadi? Ya. Baik, saran saya selaku akademisi dulu mungkin ya. Pertama, stop pemikiran seperti itu ya, karena itu kan termasuknya semacam paradigma juga ya. Nah, paradigma kemudian nanti sangat berbahaya kalau jadi keyakinan, karena itu jadi akidah gitu ya, jadi mindset. Nah, itu sangat berbahaya, apalagi misalkan mindsetnya itu kemudian dipublikasikan ke orang ya, dikampanyekan. Nah, ini yang berbahaya. Kalau misalkan hanya untuk dirinya saja dan pasangannya saja memutuskan untuk child free dan dengan misalkan segala konsekuensi atau alasannya yang darurat tadi saya sampaikan, ya sudah keep aja gitu loh. Itu kan kalau kita bilang urusan rumah tangga ya. Nah, kadang urusan rumah tangga itu kan urusan yang private ya. Ya sudah, kalau hal seperti itu tidak perlu dipublikasikan begitu, tidak perlu dikampanyekan ke banyak orang. Ya itu pasangan itu saja. Nah, dan itu pilihan. Mungkin kalau mau pakai alasan hak asasi manusia ya saya silahkan, ya sudah kalian aja gitu. Nah ya, tidak perlu disampaikan. Nah, sayangnya sekarang itu kan ya tadi ya, influencer, public figure menyampaikan itu ke publik malah semacam ajakan ya untuk itu. Jadi kan memengaruhi pola pikirnya pengikutnya juga, orang lain. Namanya kan influencer namanya ya, namanya saja kan. Dan lebih memperhatikan lagi sekarang itu ada komunitasnya. Itu ada komunitasnya di Indonesia, apalagi di internasional ya. Saya coba aja cari websitenya itu atau media sosialnya, itu ada komunitasnya. Kemudian mereka memang mengkampanyekan itu. Kalau di luar mungkin oke lah, atas dasar asasi manusia, dan mereka kan bukan muslim ya. Nah, kalau kita mungkin ini himbauannya khusus bagi muslim. Saya kira ya tadi dengan perspektif fikih, perspektif hukum Islam ya, dan juga
konstitusi kita nih Indonesia ya kan. Betul. Meskipun belum ada satupun undang-undang yang membahas atau mengatur tentang child free, tetapi bagi apa ya, bagi keberlanjutan warga negara Indonesia juga kan penting ya. Iya. Bagaimana misalkan kalau nanti Indonesia ini kekurangan populasi kan, Betul. depopulasi kan ada sekarang, ada yang pemikiran seperti itu juga. Itu terus siapa nanti yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini? Nah ya, jadi konstitusi memang belum membahas, tetapi paling tidak kemarin saya salut sama kepala BKKBN ya, Pak Dr. Hasto itu merespon itu juga. Itu kalau menurutnya memang ya tidak bagus ya ketika warga negara kita Indonesia kemudian memutuskan untuk child free. Jadi kalau populasi Indonesia ini masih dianggap aman lah menurut BKKBN ya. Jadi tidak terlalu over gitu ya, tidak terlalu banyak. Nah itu jadi masih boleh untuk berlanjut. Tapi menurut kalau BKKBN kan ya maksimal 2 sajalah gitu ya anaknya gitu. Tapi kan berarti itu bukan child free ya, karena kan punya keturunan 2 itu. Iya. Nah, kalau child free itu betul-betul dia tidak punya anak, tidak punya keturunan. Ini problem juga bagi BKKBN nanti ya gitu ya. Nah, baik, yang saran terakhir bagi saya, bagi yang mempunyai pemikiran seperti itu, mari mungkin kita diskusi ya. Misalkan ada problem trauma dulu ketika jadi anak ya. Itu kan kadang juga ada yang alasannya gitu. Dulu trauma ketika jadi anak itu disakiti, dipersekusi. Iya. Kemudian khawatir nanti kalau dia jadi orang tua juga melakukan itu kepada anaknya. Ya kan itu ada trauma psikologi tersendiri kan. Pernah ada yang gitu juga. Nah, itu mari kita diskusikan ya, karena ya namanya kehidupan pernikahan, kehidupan berumah tangga itu tidak lurus-lurus aja ya. Yang tidak flat gitu ya. Nah, itu pasti ada gelombang kehidupannya. Tapi disitulah ya nikmatnya berkeluarga gitu ya. Disitulah nikmatnya hidup gitu. Kalau lurus-lurus aja kan ya nggak seru lah ya. Nah, tidak ada ujian. Betul. Dan Allah pun memang sengaja membuat ujian itu kepada manusia ya, untuk nanti melihat kualitas keimanannya kan gitu. Kalau ujiannya lulus berarti kan dia lulus nanti, berarti dapat amanah jadi manusia ini gitu, kehidupan kita itu paling ya. Saran saya mungkin nanti kalau ada yang pemirsa ini teman-teman yang diskusi, konsultasi, saya kira Puskohis bisa juga ya menerima konsultasi itu ya. Misalkan ada yang bingung dengan konsep pernikahannya begitu ya, atau ada niat teriak-teriak nih pengen child free gitu ya, padahal masih bimbang dan sebagainya. Iya. Oke, kita diskusikan ya apa problemnya dan sebagainya itu, daripada nanti jadi problem keluarganya itu ya, jadi problem rumah tangga. Itu saya kira mungkin ya. Oh iya. Oke. Jadi mungkin bisa sedikit saya simpulkan, pilihan untuk child free itu sendiri sebenarnya hukumnya dikembalikan lagi kepada alasan dari pasangan tadi. Apakah ada keadaan darurat yang kemudian pada akhirnya dibolehkan lah pilihan untuk child free tadi, atau tidak ada sama sekali, dalam artian mereka sehat, mereka mampu dalam segi ekonomi, dalam segi kesehatan ya, dan lain sebagainya. Dan kalaupun nggak ada keadaan darurat itu ya tidak diperbolehkan. Itu tidak sesuai dengan maqasid syariah, begitu ya Bapak? Ya, betul. Kalau boleh tahu nih Bapak, tadi kan Bapak bilang katanya boleh bertanya kepada Puskohis. Lalu itu kemudian cara kita sebagai mahasiswa ketika kita ingin bertanya itu caranya bagaimana Bapak? Oke, bisa nanti di media sosial Puskohis ya, bisa DM ke situ, atau mungkin secara personal juga bisa ke saya atau bisa ke pengurus lainnya. Insyaallah banyak dosen-dosen ya, pengurus dan sivitas akademik di UIN ini yang tergabung dalam Puskohis. Nah, itu bisa kontak langsung atau melalui channel podcast Fasya ini ya. DM juga boleh. Bisa nanti bisa diteruskan ke kita, karena Puskohis kan sudah bekerja sama dengan Fasya dengan podcast ini. Nah, jadi nanti bisa kita menjawab keluhan-keluhan masyarakat ya, atau teman-teman yang mungkin
punya problem tentang fikih juga boleh ya, tanya jawab fikih karena kita juga fokus di hukum Islam, atau seputar konstitusi juga hukum nasional kita ya, itu juga bisa untuk diskusikan di Puskahis itu. Oke, Seperti mudah itu. sekali ya Bapak, bisa melalui media sosial begitu ya. Ya, bisa langsung. Oke, mungkin sampai di sini terlebih dahulu pembahasan kita kali ini mengenai child free. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih sekali kepada Bapak yang telah bersedia berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.